pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nugroho Dwi Cahyono yang merupakan guru PJOK di SD Negeri Widodrengga. Baik Pak, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nugroho. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Baik Pak, jadi tujuan saya melakukan wawancara kali ini adalah untuk melakukan kegiatan supervisi, di mana supervisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pra-supervisi, kemudian supervisi, dan yang terakhir adalah pasca supervisi. Nah, tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak Nugroho akan lakukan di kelas ya. Nah, saat ini pada tahap pra-supervisi memiliki tujuan sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Nugroho melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Oke, baik Bu. Oke, baik ya Pak ya. Saya akan mulai memberi pertanyaan-pertanyaan terkait pra-supervisi kita. Yang pertama nih, materi apa yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan supervisi kali ini? Oke Bu, materi yang akan saya gunakan pada supervisi kali ini adalah pembelajaran PJOK dengan kelas 5. Materinya adalah lari jarak pendek atau sprint. Oke, berarti tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin capai dari materi lari jarak pendek atau sprint ini Pak? Oke, adapun tujuan pembelajaran dari materi lari jarak pendek sprint khususnya untuk kelas 5 sendiri adalah bagaimana materi lari jarak pendek atau sprint adalah peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktekkan gerak spesifik start, terus gerakan berjalan, lalu bagaimana cara memasuki garis finishnya. Berarti tujuan yang ingin Bapak capai adalah peserta didik itu dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak spesifik start, gerak jalan cepat, dan memasuki garis finish jalan cepat dengan benar ya Pak ya? Pertanyaan selanjutnya nih, area pengembangan apa yang hendak ingin Bapak capai? Oke, adapun area pengembangan yang ingin saya capai sendiri ada 2 Bu. Yang pertama, bagaimana anak itu dapat memahami gerak dasar atau teknik dasar dalam melakukan lari jarak pendek. Lalu yang kedua adalah bagaimana anak terampil dalam bergerak dan khususnya bisa mempraktekkan lari jarak pendek itu sendiri. Oke, jadi area pengembangan yang hendak ingin Bapak capai itu ada 2 ya? Kemudian strategi apa yang Bapak siapkan untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi Pak? Adapun strategi yang saya gunakan sendiri adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan teknologi. Adapun teknologinya yaitu saya memanfaatkan Chromebook dengan aplikasi Quizzes. Keren sekali ya Pak, jadi itu perpaduan yang sangat bagus. Nah, kira-kira nih nanti model pembelajaran apa yang akan dilakukan, meliputi metode, alat, media, dan sumber belajarnya? Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan juga metode yang saya gunakan itu berkelompok dan penugasan. Lalu media yang saya gunakan itu seperti proyektor, terus Chromebook, dan juga lain sebagainya. Adapun sumber belajar yang saya gunakan untuk memberikan pengajaran kepada anak itu menggunakan buku paket kelas PJOK kelas 5 dan juga YouTube. Persiapan yang dilakukan Pak Nugroho itu sangat lengkap ya ini. Semoga nanti saat pembelajaran berlangsung bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu. Oke, kira-kira nih kapan Bapak akan memulai melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Adapun kira-kira yang akan saya lakukan itu pada tanggal 10 Oktober di jam pertama di kelas 5 Bu. Oke, 10 Oktober hari Kamis ya Pak ya. Oke, baiklah, nanti pada saat Pak Nugroho itu melakukan pembelajaran, saya akan berada di kelas panjenengan ya Pak ya, dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Pak Nugroho saat pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian nanti kita juga akan melaksanakan wawancara pasca observasi Pak. Begitu ya? Siap. Oke, sampai jumpa di supervisi di kelas panjenengan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrodi Cahyono. Saya merupakan guru PJOK di SD Negeri Widoro Kandang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembelajaran abad 21 banyak teknologi yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, banyak media-media yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran PJOK. Pada pembelajaran PJOK, banyak teknologi yang bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan teknologi dan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, dipersilakan. Mana semangatmu? Mana? Silakan berdiri. 1, 2, 3. Ini adalah jadwalnya PJOK untuk kelas 5. Kemarin kita sudah belajar mengenai senam. Sudah apa geraknya? Atau bagaimana cara kalian menghindari genangan air di jalan? Kalian kalau ada genangan itu lewat hidup atau tidak? Oke, loncat. Kalau kejar-kejaran, ada yang anak yang larinya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik atau kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan. Ini contoh lari jarak pendek atau sprint. Silakan disimak. Sudah disampaikan di lapangan. Oke? Oke, semuanya silakan berdiri terus keluar menuju lapangan. Hitungannya 8 kali 2. Hitung dulu. Di sini adalah tim hijau. Yang sebelah sini adalah tim hitam. Merah, kuning, dan hijau. Lima. Mencapai 60. Tambahin lagi. Untuk kelompok 8+1 sejajar, bentuknya jajar, satu tepat. Terus tangannya di depan. Siap. Diangkat. Ya. Oke, kita lanjut ke cara belajar lari jarak pendek atau sprint dengan cara yang interaktif atau yang menyenangkan, yaitu dengan nama hewan kan, Pak? ya. Akan lari dulu sebelum mengerjakan. Pak, baca soal dulu. Ya. Terus lari, Pak. Ya, lari. Nunggu itu kembali kan, Pak? Ya, nunggu itu kembali, jawab dulu. Ayo, Yus. Terus langsung, soalnya masih banyak. yang sudah kalian lakukan tadi di luar, yaitu materi lari jarak pendek sprint dengan metode pembelajaran kuisis. Yang menang adalah kelompok TID Pandas. Mana?
Oke. Juara 2 Morning Owls. Kalian sudah belajar mengenai pengetahuan yang ada pada lari jarak pendek secara berkelompok. Ada yang peringkat 1, ada yang 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kali ini tugasnya adalah kalian menulis bagaimana langkah-langkah melakukan lari jarak pendek. Nah, tulis namanya. Ya, nama. Ipa ikut enggak Pak? Presentasikan apa yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian diskusikan melalui sumber-sumber yang ada di Chromebook. Kelompok individu. Sejauh mana masing-masing individu ini dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menggunakan Chromebook menyenangkan? Menyenangkan menggunakan media atau alat seperti laptop atau enggak? Tidak, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Jadi Pak, tujuan percakapan pasca observasi ini yakni untuk melakukan refleksi dan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran yang telah Pak Nugroho tadi sudah laksanakan ya. Gimana perasaan Pak Nugroho saat melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, Pak? Perasaan saya sendiri ketika melaksanakan pembelajaran tadi, saya sangat senang karena setelah diberi lakukan coaching kemarin, saya jadi tahu apa kurangannya ketika saya memberikan pembelajaran kemarin, sehingga pada pembelajaran kali ini juga sudah semakin meningkat. Dengan meningkatnya tersebut bisa dilihat dari respon anak-anak yang sebelumnya pasif ini sudah lumayan aktif kembali. Jadi saya sangat senang sekali. Alhamdulillah Pak, kalau begitu coba ceritakan apa yang Pak Nugroho lakukan pada saat mengajar tadi. Adapun yang saya lakukan tadi ketika memberikan pembelajaran itu pada tahap pembukaan seperti biasanya saya awali dengan salam, kemudian menanyakan kabar peserta didik, kemudian melakukan presensi dan juga memberikan motivasi, kemudian saya selingi dengan speaking, lalu dilanjut dengan menyanyikan lagu daerah, kemudian melakukan review pembelajaran kemarin atau observasi. Kemudian pada tahap kegiatan ini saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul saya, yaitu lari jarak pendek atau sprint. Dimana kalau PJOK sendiri pembelajarannya biasanya ada di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk yang di dalam kelas sendiri saya melaksanakan pembelajaran materi saya, yaitu lari jarak pendek atau sprint, saya tampilkan di proyektor. Kemudian ketika di luar kelas sendiri, jadi dari yang sudah saya terangkan di kelas tadi dipraktekkan anak secara langsung di lapangan. Kemudian saya lakukan asesmen berkelompok dan juga mandiri. Dan berkelompoknya tadi saya juga menggunakan Chromebook disertai dengan aplikasi khusus, sehingga dengan itu anak-anak dapat melakukan atau merasakan suasana pembelajaran yang berbeda. Karena kan biasanya di JOK mainannya dengan bola. Nah ini ada teknologi Chromebook dan juga khusus tadi. Lalu pada kegiatan penutup saya berikan kesimpulan, kemudian review atau refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan pada bagian ini. Ada yang kurang atau enggak, menyenangkan atau enggak, anak-anak bisa memberikan komentar secara langsung. Lalu di akhir saya doa dan juga penutup.
sudah utuh, sudah lengkap ya Pak proses mengajar. Saya lihat tadi anak-anak juga sangat senang dengan belajar yang tadi diberikan Pak Nugroho. Bagaimana Pak Nugroho menilai sendiri performa mengajar yang sudah Pak Nugroho lakukan? Kalau kaitannya dengan nilai mungkin saya subjektif dari saya mungkin sudah lumayan baik karena saya sudah mengajar sesuai dengan modul ajar yang saya buat, kemudian tadi juga sudah saya berikan inovasi-inovasi ya semoga baru lah istilahnya ya teknologi dalam pembelajaran saya, semoga anak-anak juga merasakan suasana yang menyenangkan dan juga termotivasi untuk belajar. Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Nugroho sekarang Pak Nugroho itu ada di posisi nomor berapa? Mungkin antara 8,5 sampai 9 lah, karena masih ada beberapa area-area yang perlu saya kembangkan. Kemudian apa area pengembangan yang diinginkan Pak Nugroho? Area pengembangan yang ingin Pak Nugroho kembangkan itu apa aja gitu? Untuk area-area yang ingin saya kembangkan itu mungkin karena PJOK itu memberikan pembelajarannya mulai dari kelas 1 sampai dengan 6, tentunya antara kelas A dan B itu berbeda-beda dulu. Maka dari itu saya perlu belajar lagi bagaimana mengkondisikan anak-anak itu antara yang kelas A cocoknya seperti ini, kelas B cocoknya seperti ini. Maka perlu saya kembangkan lagi bagaimana cara mengkondisikan peserta didik dan juga strategi-strategi baru dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Jadi yang A harusnya begini, yang B seperti itu ya Pak. Menurut Pak Nugroho apa indikator keberhasilannya Pak? Indikator keberhasilannya yang saya lakukan adalah ketika anak-anak itu bersemangat dalam belajar dan juga selain bersemangat juga bisa, sehingga apa yang saya lakukan itu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian juga kaitannya dengan strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran ini indikatornya anak itu saya itu dapat menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga ketika anak-anak sudah nyaman, senang dan juga bisa, itu merupakan indikator keberhasilan dari saya. Ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik, boleh banget. Dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran Pak Nugroho itu sudah baik. Bahkan ada kegiatan tadi di awal pembelajaran ada numerasi juga ya Pak ya. Nah, saya perhatikan itu sudah luar biasa sekali. Kemudian penyampaiannya juga melalui video, melalui PPT, merupakan strategi berdiferensiasi proses itu Pak. Dengan juga sudah membimbing anak-anak dengan baik agar fokus. Kemudian untuk berbasis IT-nya juga ada menggunakan Chromebook di lapangan, juga ada bentuk tim baik pun itu individu maupun berkelompok juga sudah sangat terlihat. Makanya ini anak-anak sangat menantikan pembelajaran Pak Nugroho tiap minggunya. Jadi senang kalau ada pembelajaran olahraga itu. Namun mungkin nanti bisa di tengah-tengah pembelajaran mungkin capek, mungkin habis praktek ini bisa disini lagi dengan SBD biar anak-anak yang lawan itu biar semangat lagi gitu ya Pak ya. Bagaimana menurut Pak Nugroho tentang pendapat saya tersebut? Dari yang sudah disampaikan Bu Fitri tadi sudah benar semuanya istilahnya, mungkin karena kan ada beberapa area yang perlu saya kembangkan lagi, sehingga kedepannya saya butuh sharing-sharing lagi mungkin dengan Bu Fitri agar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih terarah lagi dan juga sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk kedepannya hal apa lagi yang perlu Pak Nugroho kembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan kita lakukan? Mungkin ada beberapa yang ingin saya kembangkan tadi kaitannya yang sudah disampaikan Bu Fitri tadi, bahwa dalam pembelajaran mungkin ketika anak-anak capek saya bisa menyelingi screening sehingga ada jeda antara materi satu dan dengan materi selanjutnya. Kemudian juga asesmen yang saya lakukan mungkin bisa lebih saya rinci lagi agar sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Jadi mungkin dua itu yang kedepannya bisa saya perbaiki lagi.
Ya, kapan Pak Nugroho akan melakukan pembelajaran yang ingin dikembangkan tersebut, Pak? Ya mungkin secepatnya Bu, atau dalam waktu dekat ini area-area yang perlu saya kembangkan lagi segera saya perbaiki. Ya. Menurut Pak Nugroho, siapa saja yang dapat membantu Pak Nugroho untuk dapat melaksanakan pengembangan tersebut, Pak? Ada yang bisa membantu saya sendiri dalam melakukan atau mengembangkan area yang perlu saya perbaiki. Semuanya, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus murid-murid, dan juga murid-murid sendiri khususnya yang sudah mendapat ilmu banyak istilahnya, sehingga bisa membantu saya dalam belajar lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Nugroho. Sesi coaching dalam supervisi akademik hari ini kan sudah selesai. Coba Pak Nugroho deskripsikan secara singkat saja apa yang Pak Nugroho dapatkan dari sesi saat ini. Alhamdulillah Bu Lili, saya tercerahkan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas saya dengan membuat suasana kelas yang lebih nyaman, kemudian menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga saya lebih tercerahkan bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran untuk peserta didik. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi proses coaching kita ini sangat bermanfaat. Kesimpulan dari area pengembangan yang berhasil berkembang dari pembelajaran Pak Nugroho ini ya, yang pertama ini Pak Nugroho sudah menggunakan komunikasi yang sangat positif pada anak-anak, kemudian sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan pembelajaran yang berbeda kepada murid, di dalamnya sudah juga memanfaatkan IT sehingga anak itu tidak bosan. Nah, kedepannya semoga Pak Nugroho lebih memperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhannya secara rinci sehingga anak-anak itu merasa nyaman, terus merasa nyaman dan tidak bosan-bosan seperti apa yang harapan Pak Nugroho tadi yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali ya Pak Nugroho sudah memberi gambaran untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya Pak untuk mendidik anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.